Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini seperti permainan catur raksasa? Bukan catur biasa, tapi catur futuri dengan aturan yang terus berubah dan sepertinya hanya kamu yang tahu kalau permainannya sedang berlangsung. Setiap interaksi, setiap percakapan, setiap pesan singkat menjadi sebuah langkah yang harus dianalisis. Temanmu membatalkan janji. Pikiranmu tidak hanya berkata, oke, lain kali saja. Tidak, pikiranmu langsung membuka 12 skenario berbeda. Skenario A, dia marah karena leluconmu minggu lalu. Skenario B, dia menghindarimu. Skenario C, dia diam-diam diwawancara untuk pekerjaan yang sama denganmu. Bosmu bilang, kerja bagus, dengan nada yang sedikit datar. Permainan dimulai, apakah itu pujian tulus, ataukah itu sarkasme? Apakah bagus berarti cukup, yang sebenarnya adalah kode untuk mengecewakan? Selamat datang di pikiran seorang overthinker. Sebuah tempat di mana setiap interaksi sosial adalah ujian akhir dan kamu lupa membawa catatan. Ini melelahkan. Kamu menghabiskan lebih banyak energi untuk membedah percakapan daripada saat percakapan itu sendiri berlangsung. Kamu merasa selangkah lebih maju, tapi sebenarnya kamu hanya berlari di tempat di dalam labirin pikiranmu sendiri. Jadi mengapa kita melakukan ini? Mengapa otak kita mengubah secangkir kopi bersama teman menjadi sebuah pertandingan Grandmaster? Jawabannya terletak pada kombinasi dari anugerah evolusi, beberapa bug dalam perangkat lunak mental kita, dan kebutuhan mendasar untuk merasa aman. Pertama, mari kita bicara tentang theory of mind. Ini adalah kemampuan super kita untuk memahami bahwa orang lain memiliki pikiran, keyakinan, dan niat mereka sendiri. Ini adalah kemampuan yang memungkinkan kita berempati, bekerja sama, dan menipu. Sangat berguna untuk bertahan hidup di suku-suku kuno, tapi bagi seorang overthinker, theory of mind ini seperti di overclock. Mesinnya berjalan terlalu panas. Kamu tidak hanya menebak apa yang mereka pikirkan, kamu mencoba memetakan seluruh pohon keputusan mental mereka berdasarkan satu kata yang mereka ucapkan. Ini diperparah oleh sesuatu yang disebut distorsi kognitif. Anggap saja ini sebagai bug dalam sistem operasi pikiranmu. Bug pertama, membaca pikiran atau mind reading. Kamu bertindak seolah-olah kamu tahu persis apa yang ada di kepala orang lain tanpa bukti sedikit pun. Dia pasti berpikir aku bodoh karena aku salah bicara tadi. Padahal orang itu mungkin sedang memikirkan apa yang akan dia makan untuk makan malam. Bug kedua, personalisasi. Ini adalah keyakinan bahwa semua yang terjadi di sekitarmu adalah reaksi langsung terhadapmu. Rapat dibatalkan, pasti karena ideku kemarin tidak cukup bagus. Padahal proyektornya mungkin rusak atau bosnya sakit perut. Dunia tidak selalu berputar di sekitarmu, dan alasan utama di balik semua ini, kebutuhan akan kontrol. Dunia ini kacau dan tidak dapat diprediksi. Orang-orang rumit. Dengan menganalisis segalanya, kita menciptakan ilusi bahwa kita bisa memprediksi langkah selanjutnya. Jika aku bisa menebak mengapa mereka marah, aku bisa mencegahnya terjadi lagi. Jika aku bisa memprediksi penolakan, aku bisa melindungi diriku. Ini adalah mekanisme pertahanan. Tapi seperti banyak mekanisme pertahanan, biayanya lebih besar daripada manfaatnya. Mari kita lihat contoh di dunia nyata. Kencan. Dia membalas pesanmu dengan oke, pakai titik. Oh tidak, pikiran normal. Dia sedang sibuk. Pikiran overthinker, titik itu pasif agresif. Itu adalah dinding emosional. Permainan telah berubah. Aku pasti mengatakan sesuatu yang salah. Atau di tempat kerja, atasanmu berkata, saya perlu bicara denganmu nanti. Selama 3 jam berikutnya, kamu tidak bekerja. Kamu menjadi detektif forensik, meninjau kembali setiap email dan setiap tindakanmu selama 6 bulan terakhir untuk mencari kejahatan yang telah kamu lakukan. Dan saat pertemuan tiba, atasanmu hanya ingin bertanya di mana kamu membeli kue enak untuk pesta kantor minggu lalu. Semua energi itu terbuang sia-sia. Semua kecemasan itu untuk hal yang tidak nyata. Jadi bagaimana cara berhenti bermain catur saat orang lain hanya ingin mengobrol? Nah, ini bukan tentang mematikan otakmu. Itu tidak mungkin. Ini tentang melatihnya kembali. Langkah pertama, kenali polanya. Checkmate. Saat kamu mulai merasakan dorongan untuk membedah sebuah komentar, berhenti. Beri nama pada proses itu. Ini dia. Mode catur sedang aktif. Dengan memberinya nama, kamu menciptakan jarak. Kamu bukan lagi pemainnya. Kamu adalah pengamat yang melihat pemain itu. Langkah kedua, tantang bukti yang kamu miliki. Tanyakan pada dirimu, bukti konkret apa yang aku punya bahwa interpretasiku benar? Perasaan cemas bukanlah bukti. Apa penjelasan lain yang lebih mungkin? Pisahkan antara observasi, dia menjawab dengan satu kata, dan interpretasi, dia marah padaku. Langkah ketiga, gunakan pisau cukur Hanlon. Jangan pernah menganggap niat buruk sebagai penjelasan. Jika kebodohan atau kesibukan atau kelelahan sudah cukup sebagai penjelasan. 9 dari 10 kali temanmu yang membalas singkat itu tidak sedang merencanakan sesuatu melawanmu.
Dia mungkin hanya sedang di toilet. Langkah keempat, dan ini yang paling menakutkan sekaligus paling efektif. Komunikasi langsung. Ini adalah cheat code untuk mengakhiri permainan catur di kepalamu. Daripada menebak-nebak selama berhari-hari, habiskan 10 detik yang canggung untuk bertanya, "Hey, aku merasa kamu agak jauh akhir-akhir ini. Semua baik-baik saja." Atau, "Hey, aku agak cemas dengan komentar tadi. Bisa kita bicarakan sebentar?" Ya, ini rentan, ya, ini menakutkan, tapi ini juga jujur. Dan ini membebaskanmu dari penjara pikiranmu sendiri. Dan langkah kelima, terima ketidakpastian. Kamu tidak akan pernah tahu 100% apa yang dipikirkan orang lain. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak perlu tahu. Tujuan hidup bukanlah untuk memprediksi setiap gerakan dan tidak pernah membuat kesalahan. Tujuannya adalah untuk terhubung, belajar, dan beradaptasi. Berhenti mencoba memenangkan permainan yang tidak dimainkan oleh orang lain. Menganalisis orang seperti permainan catur memberimu ilusi kecerdasan dan kontrol, tetapi itu merampas kegembiraan dan spontanitas. Kamu menjadi ahli teori konspirasi dalam hubunganmu sendiri, mencari petunjuk tersembunyi saat kebenarannya seringkali ada di permukaan sederhana dan membosankan. Lain kali kamu mendapati dirimu mengatur bidak catur di kepalamu, ambil napas dalam-dalam, ingatkan dirimu bahwa kebanyakan orang tidak sedang bermain melawanmu. Mereka terlalu sibuk memainkan permainan mereka sendiri. Tugasmu bukanlah untuk memprediksi gerakan mereka, tetapi untuk melakukan gerakanmu sendiri dengan jujur dan terbuka. Letakkan papan caturnya, mulailah percakapan.